Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 19 Mei 2020 berjudul Kuasa atas Doa Sendirian. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Milikilah suatu tempat untuk berdoa pribadi. Yesus telah memilih tempat-tempat untuk berhubungan dengan Allah, dan kita pun haruslah demikian. Kita perlu sering mengundurkan diri ke suatu tempat, betapapun sederhananya, di mana kita dapat sendirian dengan Allah. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di dalam nama Yesus kita boleh datang ke hadirat Allah dengan keyakinan dari seorang anak. Tidak seorang pun diperlakukan untuk bertindak sebagai perantara. Melalui Yesus kita dapat membuka hati kita kepada Allah, seperti kepada seseorang yang mengenal dan mengasihi kita. Di dalam tempat berdoa secara diam-diam, di mana tidak ada mata kecuali mata Allah yang dapat melihat, tidak ada telinga kecuali telinganya yang dapat mendengar. Kita dapat mencurahkan keinginan dan kerinduan kita yang tersembunyi kepada Bapa dari belas kasihan yang tak terhingga itu, dan di dalam keheningan dan ketenangan jiwa, suara yang tidak pernah lalai untuk menjawab seruan keperluan manusia akan berbicara ke dalam hati kita. Orang-orang yang mencari Allah secara diam-diam menceritakan keperluan mereka dan meminta pertolongan. Tidak akan memohon dengan sia-sia, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus teman sehari-hari, kita akan merasa bahwa kuasa-kuasa yang tak kelihatan dari dunia ini berada di sekitar kita. Dan oleh melihat kepada Yesus kita akan disatukan dengan gambarnya. Oleh melihat kita menjadi berubah. Tabiat dihaluskan, dilembutkan, dan dimuliakan untuk kerajaan sorga. Hasil yang pasti dari hubungan dan persahabatan kita dengan Allah akan menambah belas kasihan, kesucian, dan kegairahan. Akan ada pertumbuhan kecerdasan di dalam doa. Kita sedang menerima suatu pendidikan ilahi, dan ini dilukiskan dalam suatu kehidupan yang rajin dan giat. Jiwa yang berbalik kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, dukungan, kuasa oleh doa setiap hari dengan sungguh-sungguh akan memperoleh aspirasi yang mulia, persepsi, kebenaran, dan tugas yang jelas, maksud-maksud tindakan yang agung, dan lapar dan dahaga akan kebenaran yang terus-menerus. Oleh mempertahankan hubungan dengan Allah, kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang-orang lain lewat pergaulan kita dengan mereka terang damai ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita, kekuatan yang diperoleh di dalam doa kita kepada Allah, bersatu dengan upaya yang tekun di dalam melatih pikiran dan keprihatinan, dan menaruh perhatian mempersiapkan seseorang untuk tugas harian dan memelihara roh kedamaian dalam segala keadaan. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 84 dan 85. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia, dimanapun Anda berada saat ini, untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kuasa di dalam berdoa ketika kami mengasingkan diri kami di tempat yang telah ditentukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Tuhan, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah kesulitan saat ini dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau rapi mereka, Engkau berkati, lindungi mereka, karena mereka sedang diliburkan oleh karena wabah corona. Hamba juga berdoa khusus bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang berada di setiap rumah sakit di dalam pelayanan mereka dalam menghadapi wabah corona saat sekarang ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan saudara-saudara kami yang berada di dalam penjara juga Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat menemukan metode-metode cara yang terbaik dengan pertolongan kuasa Tuhan. Biarlah mereka dapat mengatasi wabah virus corona yang sedang berkembang saat ini. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.